Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Dona. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hukum Faraday 2. Jika terdapat dua sel elektrolisis, ini ada dua sel elektrolisis, di dalamnya ada zat 1 dan zat 2, dihubungkan secara seri ini dan dialirkan sejumlah arus listrik yang sama pada kedua sel elektrolisis ini. Maka hukum Faraday menyatakan jika sejumlah arus listrik yang sama dialirkan ke dalam dua atau lebih sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka berlakulah rumus W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Perbandingannya tergantung berapa sel elektrolisis yang dihubungkan ya. Kalau ada 3 sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka perbandingannya juga untuk 3 sel elektrolisis tersebut. Jadi W1 per E1 sama dengan W2 per E2 sama dengan W3 per E3. W1 adalah massa zat 1, W2 massa zat 2, E1 massa ekivalen zat 1, E2 massa ekivalen zat 2. Jika hukum Faraday ini kita jabarkan, E-nya itu adalah rumus dari AR per valensi kan, kita ganti ya. W1 per AR1 per valensi 1 sama dengan W2 per AR2 dibagi valensi 2. Kemudian ini valensi AR per valensi kita jadikan kali, maka valensinya naik ke atas ya. Jadi W1 per AR1 dikali valensi sama dengan W2 per AR2 dikali valensi 2. W1 per AR ini kita tahu adalah massa per AR, ini adalah rumus dari mol. Jadi ini bisa kita ganti menjadi mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 dikali valensi 2. Nah, ini rumus lain yang bisa kita gunakan untuk mencari massa, bisa mencari mol, bisa mencari volume pada keadaan STP. Ini bisa kita gunakan, tapi ini kita gunakan saat di soal diketahui dua unsur atau dua senyawa. Jadi bisa lebih simpel kita gunakan rumus ini. Nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu sejumlah listrik yang sama dialirkan melalui larutan CuSO4 dan larutan AgNO3. Jika tembaga yang mengendap adalah 6,35 gram, oke, kita buat diketahui. Yang dielektrolisis adalah CuSO4 dan AgNO3 ya, dielektrolisis dengan arus yang sama. Nah, ini adalah contoh soal hukum Faraday 2. Jadi hukum Faraday 2 itu ciri khas soalnya ada dua zat yang diketahui, kemudian ada kalimat dialirkan dengan arus listrik yang sama, atau ada kalimat dihubungkan secara seri sel elektrolisis tersebut. Nah, itu berarti hukum Faraday 2. Diketahui WCU-nya tadi adalah ini dia berapa? 6,35 gram. Ya kan? WCU sama dengan 6,35 gram. Kemudian yang ditanya, hitunglah endapan perak yang terbentuk. Nah, ini dia. Hitunglah, yang ditanya adalah W dari siapa? W dari Ag. Nah, ini kalau kita buat elektrolisisnya CuSO4 untuk katodanya adalah Cu-nya kan yang mengalami reduksi, Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Untuk AgNO3 ini katodanya adalah reaksinya adalah ion positifnya, Ag+-nya. Karena dia termasuk ion lain selain 1A2A, maka Ag-nya yang mengalami reduksi. Ag+ tambah elektron menjadi Ag. Nah, ini dia reaksinya. Nah, yang ditanya adalah ini dia. Berapa W dari Ag-nya berapa? Kita langsung gunakan rumus hukum Faraday 2. Berarti apa rumusnya? WCU kita bandingkan per ECU sama dengan W siapa? WAG per E dari AG, ya kan?
Cu muatannya adalah 2 plus berarti valensinya 2, Ag muatannya plus 1 berarti valensinya adalah 1. Oke, kita langsung gunakan rumus ini. WCU diketahui 6,35 gram per ECU adalah rumusnya apa? AR per valensi. AR-nya ada berapa tadi ARCU? ARCU itu adalah ARCU ya, ARCU 63,5. Sedangkan AR dari AG, AR AG sama dengan 108. Oke, berarti ini 6 berarti ECU berarti 63,5 per 2 sama dengan sama dengan WAG berapa? WAG yang mau kita cari WAG per EAG 108 dibagi 1 ya kan, jadi 6,35 dibagi ini 3,5 dibagi 2 adalah 31,75 ya, sama dengan WAG per 108 ya kan, tinggal kali silang. 6,35 dikali 108 sama dengan 31,75 dikali W dari AG. Nah, tinggal matematikanya tadi dapatnya WAG adalah 21,66 gram. Ini tinggal kalian kalikan nanti ya. Kemudian WAG-nya dapatnya 21,66 gram. Soal kedua, arus listrik dialirkan melalui CuSO4 sehingga dihasilkan 3,175 gram Cu. Oke, diketahui larutan CuSO4 masanya adalah 3,175 gram. Bila arus listrik yang sama digunakan untuk elektrolisis NaCl, maka diketahui dengan arus yang sama larutan NaCl dielektrolisis. ArCu diketahui 63,5, ArCl adalah 35,5. Yang ditanya adalah hitunglah volume Cl2 pada keadaan STP. Berarti FCl2 pada keadaan STP. FCl2 pada keadaan STP rumusnya adalah mol Cl2 kali 22,4. Oke, untuk mencari volume Cl2 tentu kita harus tahu dulu berapa mol Cl2. Nah, untuk mencari mol Cl2 kita gunakan rumus hukum Faraday 2. Karena diketahui di dalam soal ada kalimat arus listrik yang sama digunakan untuk elektrolisis NaCl. Berarti jelas hukum Faraday 2. Apa rumus hukum Faraday 2? Oke. Kita lihat. Yang kita akan bandingkan adalah Cl2 yang mau kita cari, mol Cl2, kemudian dengan datanya yaitu WCU yang diketahui, ya kan? Berarti WCU per ECU sama dengan WCl2 per ECl2. Kita cari dulu ECU. ECU sama dengan AR per valensi, ya kan? AR-nya adalah berapa? 63,5. 63,5 valensi Cu. CuSO4 itu kalau diionkan menjadi apa? Cu2 plus tambah SO4 2 min, berarti Cu-nya muatannya adalah 2 ya. Muatannya 2, jadi 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. ECl2, kita jangan lupa Cl2 itu terion menjadi 2 Cl min, berarti valensinya sama dengan 2 kali min 1 min 2, berarti valensinya 2. Berarti ECl2 berarti Mr dibagi dengan valensi. Mr karena dia adalah molekul unsur, ya kan? Mr 2 kali 3 5,5. Dari mana 2? Karena Cl-nya ada 2. Ya kan? Jadi 2 kali 3 5,5 kemudian dibagi dengan valensinya 2. Berarti ECl2 sama dengan 35,5. Oke, kita gunakan rumus ini WCU.
WCU berapa tadi? 3,175. 3,175 dibagi, ini dia E-nya 31,75 sama dengan WCL2 yang mau kita cari. WCL2 dibagi dengan ECL2 tadi berapa? 35,5 sehingga dapatnya adalah ini dibagi ini 3,175 dibagi 31,75 dapatnya 0,1 WCL2 per 35,5 sehingga WCL2 0,1 kali 35,5 sama dengan 3,55 gram ya, 3,55 gram. Baru dari WCL2 kita cari mol. Mol Cl2 sama dengan gram per mr. Gramnya adalah 3,55, mr-nya 2 dikali mr Cl. ArCl berapa tadi? 35,5 ya kan? 35,5. Berarti ini dapatnya 3,55 dibagi 71. Jadi mol Cl2 dapatnya adalah 0,055 mol. Baru kita cari volume Cl2. Mol Cl2 dikali 22,4 ya kan? 0,05 dikali 22,4 berarti volume Cl2 dapatnya ini berapa? Ya, 1,12 liter. Nah, ini adalah dengan cara yang pertama. Oke, dengan menggunakan rumus hukum Faraday 2. Nah, sekarang pada hukum Faraday 2 ada rumus lain yang kita bisa gunakan yang lebih ringkas yang kita turunkan dari hukum Faraday 2. Ini dia tadi yang sudah kita cari. Mol 1 kali valensi 1, mol 2 dikali valensi 2. Rumus ini bisa kita gunakan untuk apapun, asalkan dalam soal diketahui ada dua zat atau dua unsur atau dua senyawa. Oke. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Cara kedua, kita menggunakan rumus mol 1. Mol 1-nya mol Cl2 ya, yang kita mol Cu yang kita bandingkan, zatnya adalah Cu dengan Cl2. Mol Cu dikali valensi Cu sama dengan mol Cl2 dikali valensi Cl2. Oke, sekarang kita coba buat mol Cu. Mol Cu berapa tadi? Mol Cu diketahui gram ya. Mol Cu berarti 31 gram per mr, ini 3,175 dibagi Ar. Ar-nya adalah 63,5. Oke, sekarang mol Cl2. Mol Cl2 kita ambil dari mana? Ini dikali valensi Cu. Valensi Cu berapa tadi? 2 ya. Valensi Cu 2. Mol Cl2. Mol Cl2 ini kita ambil dari ini. Volume Cl2 sama dengan mol kali 22,4. Berarti mol Cl2 adalah volume Cl2 dibagi 22,4. Jadi volume Cl2 STP per 22,4 dikali valensi Cl2. Valensi Cl2 tadi berapa? 2 ya. Ini dia valensi Cl2 dikali 2. Oke, sekarang kita coba cari. Bisa kita coret 2 sama 2. Kemudian 3,175 dibagi dengan 63,5. Ini dapatnya adalah 0,05 sama dengan volume Cl2 STP dikali 22,4. Oke, berarti volume Cl2 STP sama dengan 0,05 dikali 2,4 sama dengan hasilnya 1,12 liter. Nah, ini dia dengan menggunakan rumus yang kedua. Ibu
tandai dulu. Ini dia rumus yang kedua. Nah, ini lebih singkat cara mencarinya dibandingkan dengan hukum Faraday 2. Tetapi Ibu buat dua-duanya. Kalau dengan hukum Faraday 2 ini dia. Kalau dengan cara yang kedua ini dia. Hasilnya sama 1,12 liter. Soal ketiga, arus listrik yang sama dialirkan melalui melalui larutan CuSO4 dan larutan XCl4. Massa Cu yang terbentuk 8 gram dan massa X yang terbentuk adalah 6,25 gram. Oke, kita buat. Diketahui elektrolisis dua senyawa, dua larutan CuSO4, ya kan? Ini diketahui WCU-nya berapa? WCU adalah 8 gram. Kemudian ArCu adalah di sini yang digunakan adalah 64. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah larutan siapa? Larutan XCl4. Oke, CuSO4 kalau diionkan menjadi apa? Cu2+ tambah SO4 2- ya. Berarti valensi Cu berapa? Valensi Cu 2. Ya kan? XCl4. Larutan XCl4 kalau terion jadi apa? XCl4 X4+ ditambah 4Cl-. Ya kan? Diketahui di sini Wx, massa dari logam X-nya adalah 6,25 gram. 6,25 gram. Kemudian ArX yang mau dicari, ya kan? Valensinya berapa valensi X? Valensi logam X ini dia sama dengan muatannya. Berarti valensi X sama dengan 4. Valensi X sama dengan 4. Kemudian baru yang ditanya adalah AR logam X. Ditanya AR logam X. Oke, kita coba jawab dengan rumus hukum Faraday 2. Kembali ini adalah soal hukum Faraday 2, arus listrik yang sama. Yang kita bandingkan adalah si Cu dengan logam X. Berarti WCU per ECU sama dengan W dari X, ya kan? W logam X per massa ekivalen dari logam X. WCU berapa tadi? WCU 8 per ECU. ECU berarti AR per muatan atau per valensi ya. AR-nya berapa? 64 per 2. Berarti ECU sama dengan 32 ya. Ini dia. 32 sama dengan WX. W dari logam X adalah 6,25 per E dari X. E dari X yang akan kita cari. Karena AR-nya kan nggak ada. Kita kali silang. Massa ekivalen X dikali 8 sama dengan 32 dikali 6,25. Ya kan? 6,25 berarti dapatnya adalah ini 200. Berarti E dari X adalah 200 dibagi 8 sama dengan berapa? 200 dibagi 8. Ya, 25. Nah, yang ditanya bukan massa ekivalen tapi AR. Ingat, EX massa ekivalen X adalah ARX per valensi. Berarti ARX sama dengan E dari X dikali valensi. E dari X berapa? Massa ekivalennya 25. 25 dikali 4 berarti ARX sama dengan 100. Nah, ini dia. ARX sama dengan 100. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua untuk mencari AR logam X dengan rumus yang tadi, rumus yang kedua. Yaitu rumusnya adalah yang kita bandingkan adalah Cu dengan X ya. Jadi mol Cu dikali valensi Cu sama dengan apa? Mol X dikali valensi X. Nah, rumus ini yang kita gunakan. Jadi rumus yang kedua ini bisa kita gunakan untuk menghitung
untuk menghitung massa, untuk menghitung volume gas, atau bisa menghitung yang lainnya dalam soal elektrolisis ya. Tapi syaratnya di soal diketahui ada dua zat. Bisa molekul unsur ataupun unsurnya yang diketahui. Mol Cu, mol adalah rumusnya gram per AR. Ya kan? Dikali valensi Cu, berapa valensi Cu tadi? 2. Ya kan? Sama dengan mol X, berarti gram X, ini gram Cu, gram X per AR dari X dikali valensi X berapa tadi? 4. Sudah kita cari ya tadi. Ini dia valensi Cu 2, valensi X ini dapatnya 4. Oke. Sekarang kita ke sini lagi. Gram Cu tadi adalah berapa? Gram Cu-nya tadi adalah 8. Ya kan? 8. ArCu yang digunakan adalah 64 dikali 2. Gram X-nya adalah tadi 6,25 per ArX yang akan kita cari dikali 4 valensinya. 2 kali 8 16, jadi 16 per 64 sama dengan 6,25 per ArX kali 4. 16 dibagi 64 berapa? 16 dibagi 64 kita sederhanakan jadi 1/4 kan? Ya kan? Sama dengan. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? 6,25 kali 4. Ini sama dengan 25 per AR dari X, ya kan? Berarti kali silang ini ARX X sama dengan 4 kali 25. Berarti ARX sama dengan 100. Nah, sama nggak dengan yang kita cari tadi? Ini dia dapat ARX sama dengan 100. Ya, sama dengan yang kita cari tadi. Ini dia ARX-nya sama dengan didapat adalah ini dia 100. Jadi bisa kita cari dengan dua cara. Cara pertama dengan hukum Faraday, cara kedua dengan rumus yang kedua. Ini dia. Mol kali valensi sama dengan mol kali valensi. Mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Oke. Itulah dia pembahasan mengenai hukum Faraday 2. Ada 3 soal yang telah kita bahas tadi. Semoga ini dapat membantu kalian dalam memahami soal-soal yang berhubungan dengan hukum Faraday 2. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Ingat, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau untuk belajar. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.